balik lagi channel aku Irma Melati. Seperti yang kalian lihat di judulnya, hari ini aku mau ngebahas gimana cara aku untuk pakai soft lens, ngelepasnya dan juga cara ngebersihinnya, atau mungkin bisa dibilang perawatannya gitu kali ya. Untuk kalian para pemula nih yang belum pernah pakai soft lens sama sekali, video ini insya Allah bisa banget membantu buat kalian. Karena aku pun pas awal-awal pakai soft lens tuh bener-bener gak bisa sama sekali. Aku tuh bisa pakai soft lens pas aku udah kuliah. Bayangin, di saat teman-teman aku udah bisa pakai soft lens dari SMP, dari SMA, sementara aku baru bisa pakai soft lens itu pas kuliah. Dan itu pun aku bener-bener usaha banget gitu loh buat nempelinnya, karena menurut aku lebih susah buat masangin daripada ngelepasin. Nah, sekarang aku mau tunjukin gimana sih cara pakai soft lens yang paling gampang, beserta cara melepasnya dan juga cara ngerawatnya. So, kalau kalian penasaran, kita langsung mulai aja ke videonya. Oke guys, kita langsung mulai aja videonya. Jadi, untuk kali ini aku mau buka soft lens baru. Ini tuh soft lensnya dari Dreamcon. Aku sering banget pakai soft lens brand ini karena menurut aku ini soft lens paling nyaman yang pernah aku pakai. Dia itu kadar airnya 42%, jadi nyaman banget, kayak nggak pakai apapun di mata aku. Dan ini yang aku pakai itu stylenya yang matake grey, jadi warna abu-abu ya guys. Terus yang sering banget kalian tanyain itu aku sering banget pakai soft lens apa, itu tuh aku pakainya yang maki sama juga yang warnanya grey atau abu-abu gitu ya guys. Nanti aku akan taruh linknya di description box. Nah, sekarang aku mau tunjukin apa aja yang mesti kalian siapin untuk pakai soft lens ini. Pertama yang pasti adalah soft lensnya, dan harus sepasang ya guys, jangan cuma sebelah. Terus yang kedua, kalian juga harus siapin tempat soft lensnya. Tentunya kalau misalnya kalian udah selesai pakai, kalian bisa simpan di tempatnya ini. Ini biasanya dikasih dari penjual soft lensnya. Terus yang ketiga adalah cermin. Ini penting banget karena ini tuh bisa mengalihkan perhatian kita dari takut kecolok. Nanti aku akan tunjukin gimana caranya. Dan yang keempat adalah tisu. Ini juga penting banget untuk ngelap sisa cairan di tangan kita. Yang kelima itu adalah alat penjepit dan juga alat pasangnya. Ini biasanya dijual banyak banget di optik-optik atau di online shop juga banyak alat pasang soft lens kayak gini. Cuman karena aku akan tunjukin buat kalian para pemula, dan yang aku rasa juga lebih enak kalau misalnya pakai tangan, jadi nanti aku akan pakai ini sebagai opsi kedua untuk pakainya. Tapi tetap cara pakai yang pertama itu pakai tangan. Oke, kita mulai aja ke tips yang pertama. Pastiin tangan kalian itu bersih, kalian udah cuci tangan sebersih mungkin, dan lap pakai tisu kering yang tadi. Nah, pastiin kuku jari kalian itu pendek, jangan panjang-panjang, karena kita akan aplikasiin soft lensnya pakai tangan yang otomatis akan pakai jari ya. Dan mau tidak mau juga pasti akan menyentuh si bola matanya. Nah, ditakutkan kalau kukunya panjang itu bakal bikin mata kita ada kegores yang meskipun gak kelihatan tapi tetap aja itu jadi luka di mata kita dan gak bagus untuk jangka panjang ya guys. Selanjutnya kita keluarin soft lensnya dan kita simpan di telapak tangan kita. Aku bakal ngeliatin dulu gimana cara aku ngeluarin soft lens dari packaging soft lens yang bentuknya botol kayak gini. Jadi dia packagingnya kayak gini, botol kaca bening gitu. Terus dia itu di atasnya ada tutup plastiknya. Tapi yang sebenarnya kita harus buka itu adalah bagian besinya ini. Ini harus hati-hati banget karena kalau misalnya kita salah ngebukanya, kita mesti butuh pisau untuk ngebuka ulangnya gitu. Nah, kita cari yang ada petunjuknya panah ke atas nih, yang di sini. Nah, kita tuh harus cari panah atas yang di sini. Nah, caranya kita tinggal tarik bagian plastiknya ke atas. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, otomatis si besinya tuh udah patah di bagian dalamnya, dan di sini ada lapisan karetnya gitu. Baru kita tarik dulu ke bawah. Nih. Nah, jangan sampai si bagian besi yang sebelah sini putus, karena kalau putus nanti bakal susah banget. Jadi kita tarik keluar. Kalau aku biasanya kayak gini, jadi dibagi beberapa part. Tuh. Nah, ini udah kebuka. Di sini ada tutupnya lagi, dan ini tutup karet gitu. Ini udah gampang banget dibukanya. Nah, ini udah selesai deh kita buka. Kalau udah dibuka kayak gini, sekarang kita ambil tisu dan siapin di sela-sela jari kayak gini. Terus kita bikin kayak lekukan di telapak tangan, dan kita tuang aja soft lens beserta cairannya semuanya ke telapak tangan kita. Nah, gunanya si tisu ini tuh untuk menyerap kelebihan cairan yang ada di telapak tangan, jadinya nggak akan tumpah. Nah, ini aku tuanginnya di telapak tangan kiri aku karena tangan kanan aku akan aku pakai untuk aplikasiin soft lens, karena tangan kanan aku yang lebih dominan. Nah, sekarang tinggal ambil aja soft lensnya kayak dicokel gitu. Nah, pastiin jangan kebalik ya guys. Nah, cairan yang ini kita buang aja.
Nah, udah di jari kayak gini, pastiin bentuknya tuh udah melengkung kayak gini, dan pastiin juga nggak kebalik. Nah, kenapa aku lebih suka soft lens yang dia itu ada ringnya, biar aku tuh tahu kalau misalnya soft lensnya itu kebalik atau enggak. Karena kalau bagian dalamnya itu kan lebih buram daripada bagian luarnya, jadi aku bisa lihat dari yang warna hitamnya itu buram enggak. Kalau misalnya buram itu berarti bagian dalam, ngerti kan guys? Nah, sekarang kita bisa langsung pakai aja. Tadi aku udah siapin kaca nih di bawah. Nah, ini penting banget. Biasanya teman-teman pada takut untuk pakai soft lens tuh karena takut kecolok, ya nggak sih? Tapi aku punya triknya. Jadi kalian itu kalau pakai soft lens jangan lihat soft lensnya nih kayak gini. Ngelihat soft lensnya itu sama aja kayak kita mau nyolok mata kita sendiri. Tapi yang kita lihat adalah proses pengaplikasiannya, makanya kita butuh cermin. Nah, di sini aku udah siapin cermin di bawah. Nah, aku simpen soft lensnya itu kan tadi di jari telunjuk aku. Nah, jari tengah aku pakai buat ngebuka mata aku. Dan tangan kiri aku juga sama, jari tengahnya aku pakai buat ngebuka mata aku yang bagian atas. Masukinnya kita tuh jangan ngeliat soft lensnya, tapi kita lihat proses aplikasinya. Nah, jadi kayak gini. Tuh, tinggal kita lepas. Nah, ini pasti belum kepasang dengan sempurna, tinggal kita lihat ke bawah aja dan kedip-kedip. Udah, ini udah kepasang dengan sempurna. Nah, untuk mata yang sebelahnya aku mau pakai alat bantu kayak gini. Ini dipegangnya pakai jari telunjuk sama jempol tangan kanan atau tangan yang dominan. Nih, sorry banget ya, bulu mata aku nggak bisa diajak kompromi, dia lepas-lepas terus. Kita lanjut aja. Nah, terus jari tengah di bagian tangan kanan aku pakai buat ngebuka mata di bagian bawah, dan jari tengah tangan kiri aku pakai buat ngebuka mata bagian atas. Sama kayak sebelumnya, kita jangan lihat soft lensnya, tapi kita lihat proses aplikasiannya. Jadi ini aku ngelihatnya ke arah monitor. Ini pasti akan kedip-kedip. Nah, ini tenang aja kalau misalnya nggak terlalu pas, karena kita tinggal lihat ke bawah. Terus kita kedip-kedipin. Nah, ini udah ngepas banget si soft lensnya itu di bola mata aku. Nah, ini kalau udah selesai dipasang, dan ini tuh soft lensnya bisa paling lama dipakainya itu 8 jam. Jadi kalau bisa sih misalnya 4 jam kalian udah ngerasa nggak enak, kalian copot dulu, kalian bersihin dulu, baru kalian bisa pakai lagi. Nah, sekarang aku mau ngeliatin gimana cara aku untuk nyopotin soft lensnya. Tapi sebelum nyopotin, aku mau siapin dulu tempatnya. Jadi tempatnya ini kita mesti bersihin dulu. Aku sih biasanya pakai air biasa dulu, bilas, terus habis itu aku elap sampai kering, dan selanjutnya aku pakai cairan soft lensnya, aku tuangin aja. Terus aku kucek-kucek dan aku lap lagi pakai tisu kering. Jadi benar-benar 2 kali dibersihinnya. Nah, karena ini baru pertama kali dipakai, jadi aku lakuinnya pas aku mau nyimpan, karena ini kan emang kering. Tapi nanti kalau kalian udah sering pakai, pas kalian udah pakai, lakuin kayak gini. Jadi pastiin tempat soft lensnya itu kering ya guys, jangan sampai lembab, nanti takutnya tumbuh jamur. Kalau nggak ada isi soft lensnya, kalian biarin tempat soft lens itu kering. Nah, sekarang kalau udah kering kayak gini, tinggal aku isi sama cairan soft lensnya. Nah, ini diisinya jangan terlalu penuh. Terus sekarang cara ngebuka soft lensnya itu gampang banget guys. Kalian tinggal pakai jari tengah kayak yang tadi nih, yang tangan kanan, dan ini jari tengah tangan kiri. Terus cara bukanya itu dicubit guys nih, pakai jempol sama telunjuk tangan kanan. Seperti pas kita pasang, kita jangan lihat tangan kita, tapi kita lihat prosesnya. Jadi kita cubit soft lensnya, aku biasanya agak bawah soft lensnya. Nah, selesai. Nah, tapi setelah dibuka kayak gini, kita nggak bisa langsung simpan ke tempatnya, karena kita harus bersihin dulu. Takutnya masih ada debu-debu yang nempel setelah kita pakai. Jadi kita simpen di telapak tangan kita kayak gini. Dan kita tetesin air soft lens kayak gini sampai benar-benar kerendam, dan kita diemin selama 20 detik. Baru habis itu agak sedikit dibersih-bersihin kayak gini. Selesai kita cuci, baru bisa masuk ke tempat soft lensnya. Dan tinggal kita tutup rapat-rapat. Soft lens itu ada banyak banget macamnya, dari yang minus, normal, sampai silindris. Nah, yang aku pakai sekarang ini yang normal, jadi benar-benar cuma buat ngasih warna aja di bola mata.
Dan daya tahan dari Softlands itu macam-macam guys. Ada yang 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, yang aku pakai ini dia itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Cuman kalau aku sih ngerasanya si Softlands ini udah gak nyaman, biasanya aku udah gak pakai lagi. Dan aku juga punya cara untuk nyimpennya. Jadi setelah kita simpan di tempatnya yang tadi, itu aku pastiin Softlandsnya itu gak kering. Jadi kalau misalnya Softlandsnya ini lagi gak aku pakai, aku lagi gak mau pakai Softlands misalnya dalam waktu 1 bulan, nah seminggu sekali tuh aku cek dan aku ganti cairannya, dan aku juga bersihin tempatnya biar Softlandsnya itu tetap aman. Dan aku biasanya kasih tanggal nih di bawah sini atau di bagian mana aja yang bisa aku tulisin tanggalnya buat ngingetin kapan aku buka Softlands ini, biar aku tahu kapan Softlands ini udah nggak bisa dipakai lagi dan harus aku buang. Oke guys, kayaknya segitu aja pembahasan aku mengenai Softlands ini. Semoga kalian semua suka, semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat. Nanti untuk semua produk yang aku jelasin aku akan tulis di description box kalau aku nemuin produknya. Kalau enggak, kalian bisa cari di optik-optik karena banyak banget yang jual. So ya, makasih banyak buat semuanya yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Dah.